dan sempurna. Cik. Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada program kita, yaitu cakap-cakap tentang Tuhan yang diselenggarakan oleh Amazing Ministry ini. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu sisi kehidupan orang Kristen, ya, satu sudut kehidupan orang Kristen, ya, di mana kita perlu memahami itu. Nah, namun sebelumnya, ya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh rangkaian pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil alih, dan kami berdoa juga buat Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mengikuti program ini di rumah, dimanapun berada saat ini. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, semua peralatan yang kami pakai juga, dan terlebih biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, terjadi pencerahan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami terus diubah, diperbaharui, terus menerus dikembalikan seperti yang Alkitab mau, seperti yang Tuhan, firman Tuhan mau. Terima kasih Bapa, bagimu lah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam buat kita semua. Biarlah Tuhan memberkati saudara sementara saudara bertekun mengikuti pelayanan ini, mengikuti firman Tuhan. Nah, adapun yang menjadi tema yang perlu kita renungkan pada malam hari ini adalah perihal perayaan, ya. Sesungguhnya bahwa kehidupan orang Kristen itu bukanlah terdiri dari perayaan-perayaan, melainkan dari keseharian. Nah, saudaraku, kita ingin melihat sejenak perihal perayaan, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu penuh dengan perayaan-perayaan, ya. Kehidupan agama mereka itu penuh dengan perayaan-perayaan. Dan perayaan-perayaan sesungguhnya adalah baik, ya. Tidak ada yang tidak baik berkenaan dengan perayaan. Karena lewat perayaan-perayaan, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu diingatkan kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, itu dia perayaan. Mengingatkan semua orang percaya kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Namun kehidupan orang percaya, ya, pengikut Kristus, juga baik melakukan perayaan-perayaan. Namun kehidupan kita bukanlah terdiri dari perayaan-perayaan. Nanti alasannya akan kita lihat, ya. Alasannya akan kita lihat. Nah, seperti di bangsa Israel misalnya, paling tidak, ya, lebih dari 7 jenis perayaan-perayaan mereka. Sebutlah misalnya perayaan Rosh Hashanah, tahun baru bangsa Israel. Yang kedua perayaan Yom Kippur. Yang ketiga perayaan Sukkot, kan begitu, ya. Kemudian perayaan Simchat Torah, kemudian perayaan Hanukkah, kemudian perayaan Purim, ya. Kemudian perayaan Pesak. Nah, saya ulangi, perayaan Rosh Hashanah itu tahun baru mereka, ya. Kemudian Yom Kippur berbicara tentang perayaan penebusan, kan begitu, ya. Lalu Sukkot berbicara tentang perayaan pondok daun, kan begitu, kan. Kemudian perayaan Simchat Torah itu berbicara tentang mereka mengingatkan betapa pentingnya Torah, dan seterusnya. Kemudian perayaan Hanukkah, yaitu perayaan pentahbisan. Nah, kemudian perayaan Purim, pembebasan bangsa Israel. Kemudian perayaan atau peringatan Pesak, hari Paskah mereka. Nah, saudaraku, semua ini, ya, tentu ada yang lain lagi.
Semua ini perayaan-perayaan ini saudara-saudara sesungguhnya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, ini perlu kita tekankan, semua perayaan-perayaan daripada bangsa Israel ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Namun mereka sampai hari ini masih terus merayakan ini karena mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias. Nah, karena mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias, ya, mereka terus merayakan ini. Dan sesungguhnya ironisnya Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa Israel ini meski mereka merayakan ini semua dan ditambah dengan keahlian mereka untuk memahami seluruh Alkitab Perjanjian Lama mulai dari Kejadian hingga Maleakhi, karena mereka adalah orang Israel, orang Ibrani, jadi mereka sungguh memahami semua detail daripada aksara Ibrani ini, ya. Mereka bisa meneliti, tapi apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka itu hanya penuh dengan pengetahuan tentang kitab itu, namun mereka tidak berjumpa dengan pribadi yang diberitakan oleh kitab tersebut. Sebutlah misalnya kitab Kejadian, di sana ada Yesus, ya. Di pasal 1 saja ada Yesus. Di kitab Keluaran, ya, di situ ada Musa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu di situ ada Yesus, kan? Yesuslah yang membebaskan umat manusia dari penjajahan dosa dan seterusnya. Di kitab Kejadian, Keluaran, kan gitu ya, Bilangan, Bilangan, Imamat dan Ulangan dan semua itu berbicara tentang Yesus. Kemudian kisah-kisah yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, selain seluruh 39 kitab ini berbicara tentang Yesus, di sana juga ada yang disebut dengan teofani, penampakan Yesus sebelum kelahirannya, sebelum Perjanjian Baru. Sebutlah misalnya penampakan Yesus kepada Abraham ketika 3 pribadi, 3 tamu Abraham yang datang mendekati kemahnya Abraham, di sana ada Yesus. Kemudian penampakan Yesus, teofani Yesus yang berikutnya kita bisa lihat ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke perapian, ada pribadi keempat di sana, itu adalah teofani penampakan Yesus sebelum kelahirannya dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam Perjanjian Lama ada yang disebut dengan tipologi. Tipologi itu berarti yang merupakan simbol daripada Yesus. Di Perjanjian Lama ada di mana Allah telah memotong domba dan mengambil kulitnya untuk menutupi Adam dan Hawa, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lompat-lompat saja, hanya mengutip beberapa contoh secara random di dalam Perjanjian Lama. Sebutlah misalnya ketika air bah. Ada Bahtranu, itu adalah tipologi Yesus, ya. Bahtranu itu adalah tipologi Yesus. Kemudian ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak dan dia hampir menikam tubuh Ishak, tiba-tiba muncul domba di belakangnya, saudara-saudara, itu adalah tipologi Yesus, dan seterusnya. Batu, ya, di mana Musa memukul batu dan keluar air dari batu karang, itu adalah tipologi Yesus. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, bahwa 39 kitab Perjanjian Lama itu semua berbicara tentang Yesus. Ditambah dengan 27 kitab Perjanjian Baru, itu semua berbicara tentang Yesus. Jadi benarlah ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega." Dari awal sampai akhir, dialah yang diceritakan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun ironisnya, bangsa Israel sampai per hari ini menyangkal Yesus. Kalau sekadar menyangkal masih mendingan, tetapi mereka menghujat, ya. Mereka sampai hari ini menghujat Yesus. Artinya
Mereka adalah orang yang merayakan. Tapi yang dirayakannya tanpa dia sadari adalah pribadi Yesus. Tapi mereka menyangkali itu. Yang mereka selidiki di 39 kitab perjanjian lama adalah Yesus. Tapi mereka menyangkal sampai hari ini. Itu saudara-saudara. Sampai-sampai bangsa Israel ini tidak mengenal yang namanya New Testament atau Old Testament. Mereka hari ini menyatakan tidak ada Old Testamentan, yang adalah the only testament. Bukan the Old Testament tapi the only testament. Itu bangsa Israel, bangsa yang rajin merayakan hari-hari perayaan agamanya. Bangsa yang rajin menyelidiki Alkitab. Tetapi mereka tidak berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Sekarang kita beralih kepada umat pilihan perjanjian baru, Kristen. Orang Kristen pun merayakan sejumlah hari perayaan kekristenan. Ya, Natal dirayakan, itu baik adanya. Kemudian kematian Yesus dirayakan. Kemudian kebangkitannya pada hari yang ketiga dirayakan. Kemudian kenaikannya dirayakan. Lalu kemudian hari Pentakosta dirayakan. Paling tidak ada 5 perayaan besar orang Kristen. Semua baik. Namun perlu kita katakan, kita tegaskan bahwa kehidupan kita bukan terdiri dari perayaan. Alasannya sangat logis dan sangat sederhana. Kalau bangsa Israel itu hanya merayakan katakanlah 7 sampai 10 katakan perayaan dalam setahun, berarti dia hanya jumpa dengan Tuhan Yesus, atau dia hanya beribadah dengan Tuhan Yesus hanya 10 kali dalam setahun. Kita pindah ke Kristen. Kalau orang Kristen, kehidupan kekristenannya hanya waktu perayaan itu. Dia Kristen hanya pada waktu hari Natal, pada waktu hari kematian, pada waktu hari kebangkitan, pada waktu hari kenaikan, dan pada waktu hari Pentakosta. Berarti dia cuma 5 kali menjadi Kristen setiap hari. Saudara-saudara, dia hanya 5 kali dalam setahun menjadi Kristen. Ini perlu kita koreksi. Ini perlu benar-benar kita koreksi kehidupan kita sebagai orang percaya. Adalah sangat menyedihkan kalau kita hanya Kristen 5 kali dalam setahun. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, kita itu Kristen itu 12 bulan dalam setahun, 52 sampai 54 minggu dalam setahun, dan 365 hari dalam setahun, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap hari kita Kristen itu 365 kali dalam setahun, dan 24 jam dalam sehari kita adalah Kristen. Sebutlah misalnya dokter, ya. Profesi dokter paling tepat menurut saya. Dokter, walaupun dia sedang tidur, sedang pulas tidur di kamar tidurnya, ya, dia tetap dokter. Dan sampai dia dihantar ke kuburan pun dia tetap disebut dokter Anu, karena sampai akhir hidupnya dia tetap melayani sebagai dokter. Dia tidak hanya dokter ketika buka praktek dari jam 5 sampai jam 9 malam. Enggak, 24 jam seorang dokter adalah dokter. Demikian juga Kristen, dia adalah Kristen 24 jam. Kristen tidak Kristen hanya 2 jam dalam seminggu ketika dia datang ke rumah ibadat. 168 jam seminggu dia adalah Kristen. Di dalam rumah dia adalah Kristen, di dalam kamar tidur dia adalah Kristen, keluar dari pintu rumahnya dia adalah Kristen, ketika di jalan dia adalah Kristen, saksi Kristus, pengikut Kristus. Ketika dia bisnis adalah Kristen. Makanya seorang bisnismen harus menjadi Kristen, harus menjadi pengikut Kristus, taat kepada firman Kristus, walaupun dia bisnismen, walaupun dia pegawai negeri, pegawai pemerintah, walaupun dia aparat negara atau aparat pemerintah, walaupun dia seorang swasta, apapun profesinya, dia adalah Kristen 24 jam.
Kristen 24 jam. Kristen 24 jam. Itulah Kristen. Jadi Kristen bukan hanya pada hari-hari perayaan. Kita bisa lihat ketika Natal, bulan Natal, itu setiap gereja wajib membuat tenda di luar. Karena pada hari perayaan Natal itulah banyak orang Kristen menjadi Kristen. Sehingga ada orang yang menyebut mereka, ya, menyebut Kristen Natal. Demikian juga di hari Paskah atau hari kematiannya, itu pada hari Jumat, ya, yang orang bilang Jumat Agung, sebenarnya nggak ada Jumat Agung. Cari di Alkitab, saya tantang saudara, cari di Alkitab, tidak ada Jumat Agung. Itu bukan konsep Alkitab. Tapi sudahlah, karena Yesus tidak mati pada hari Jumat. Kalau saudara teliti sejarah, dia mati pada hari Kamis. Semua pakar sejarah lebih condong meyakini dia mati pada hari Kamis. Jadi lepas dari itu, baiklah, saya hanya ingin menekankan bahwa Kristen tidak hanya Kristen ketika memperingati hari kematian Tuhan Yesus, ketika memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, ketika memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ketika memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kristen bukan di situ. Setiap hari 24 jam sehari Anda dan saya adalah Kristen. Yang setuju katakan amin. Yang setuju dipersilakan untuk like, subscribe, dan komen. Iya saudara-saudara, ini perlu perenungan ini untuk mengoreksi kesalahan yang sudah berlarut-larut kita lakukan, supaya kita sungguh-sungguh tahu bahwa setiap hari kita adalah saksi Kristus. Kita adalah pemberita Injil. Bukan, tidak ada hanya penginjil yang memberitakan Injil. Tidak ada istilah dalam kamus kekristenan hanya pendeta yang bersaksi. Anda adalah Kristen, Anda adalah saksi. Anda kalau Kristen, Anda adalah penginjil. Haleluya. Ada amin saudara-saudara. Semua kita penginjil, semua kita saksi. Jadi tolong ya, jangan semuanya diserahkan kepada pendeta, kepada gembala. Dia penginjil, kan begitu ya, dia saksi. Dia berkhotbah dan mengajar, dia mimpin pujian, dia ngutip kolekte, dia melakukan penguburan, mati dia cepat. Ada masalah, telepon pendeta, jemaat tinggal amin-amin, tinggal terima beres. Tidak seperti itu saudaraku. Kita harus tinggalkan konsep berpikir seperti itu. Kita Kristen, karena Markus 16 ayat 16 berkata, tanda-tanda orang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit sembuh, mengusir setan pergi, dan seterusnya. Tanda-tanda orang percaya, bukan tanda-tanda pendeta, bukan tanda-tanda penginjil. Oleh sebab itu sadarilah bahwa engkau lalai. Saya mau katakan, engkau lalai menunaikan tugasmu sebagai Kristen jika engkau tidak menghidupi hidupmu sebagai Kristen 24 jam. Sebagai penginjilkah, sebagai saksikah, dan sebagai terangkah, sebagai garamkah, sebagai berkatkah, sebagai tulisan yang dapat dibaca oleh semua orangkah. Jika engkau tidak melakukan ini, engkau adalah Kristen yang lalai. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi upah Anda nanti. Karena Anda tidak melakukan itu, berarti Anda gagal menjadi pengikut Kristus. Ya, yang tidak setuju katakan amin. Setuju nggak setuju katakan amin, saudara-saudara. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, share. Iya saudaraku, iya, kita harus sadar betul itu. Jadi apa yang ingin kita simpulkan? Yang ingin kita simpulkan bahwa hidup kita ini adalah Kristus, ya. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus, kata Paulus. Ya, jadi harus Kristus itu yang kita hidupi, bukan tanggal-tanggal perayaan itu. Itu hanya kita peringati untuk menstimulasi kita. Tetapi esensi kekristenan kita bukan terletak pada tanggal merah.
Yang setuju katakan amin. Bukan tanggal merah kekristenan. Memperingati itu baik untuk mengingatkan kita, yes. Tetapi kekristenan kita adalah 24 jam dalam sehari dan 365 hari dalam setahun. Anda dan saya adalah Kristen, saksi Kristus, terang, garam, berkat, tulisan yang dibaca, bisa dibaca oleh semua orang. Harus namanya Kristen, bukan sekedar pengikut. Kalau pengikut bisa pakai KTP, agama Kristen, bukan. Tapi pelaku Kristus, pelaku firman-Nya, pelaku kehidupannya, pelaku karakternya, pelaku agendanya. Itulah Kristen. Jika tidak, Anda tidak layak mengaku diri sebagai Kristen. Saya ulangi, jika tidak menghidupi Kristus 24 jam, Anda tidak layak disebut pengikut Kristus atau Kristen. Bisa saja Kristen, tetapi bukan yang sesungguhnya. Ini saudaraku, untuk apa kita perlu hidup menjadi pantulan daripada Kristus? Untuk apa Kristus perlu terpantul dari hidup kita 24 jam? Tentu ada akibatnya, ada hasilnya, ada results. Ada hasil yang baik daripada itu. Namun saya ingin membacakan satu bagian bagi kita saudara-saudara dari kitab Kolose 1 yang perikopnya keutamaan Kristus. Saya akan bacakan secara cepat dan setelah itu kita akan berdoa. Ia, maksudnya Kristus, adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, Kristus. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan, diam, tinggal, stay, live di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ia juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, dipersilakan membacanya kembali dari Kolose 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-23. Baca lagi itu, supaya itulah yang hidup di dalam diri saudara. Itulah roh yang hidup di dalam saudara. Itulah kenyataan yang hidup di dalam diri saudara. Itulah, saya pinjam istilah dunia, aura yang hidup di dalam diri saudara. 24 jam. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya 5 kali perayaan Kristen dalam setahun,
tapi 365 hari dalam setahun dan 24 jam sehari. Itu kekristenan. Jadi makanya dituliskan oleh Paulus, ya kan? Mari kita tampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Kristus yang harus tampil. Kita hidup di dalam Kristus. Terus menerus kita menunjukkan karakter Kristus, sifat Kristus, kasih Kristus, dan agendanya Yesus Kristus. Itulah kekristenan yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kiranya renungan ini, renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan saudara supaya kehidupan kekristenanmu itu sungguh-sungguh sempurna. Sebagai ayat penutup di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, yang ku kehendaki, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan penderitaannya dan kematiannya dan kebangkitan, supaya aku juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati seperti Kristus bangkit. Supaya saudara tidak sia-sia menjadi Kristen, biarlah Kristus hidup melalui hidup saudara. Firman Tuhan keluar dari hidup saudara. Saudara enggak usah terganggu jika engkau rajin memperkatakan firman di statusmu. Dan saudara nggak perlu ragu, nggak perlu terganggu kalau ada yang sinis. Teruskan saja. Karena tiap kali saudara memperkatakan firman, firman itu ibarat pedang bermata dua. Itu bisa kena kepada orang, tapi kena juga kepada kita. Orang lain diberkati, kita juga diberkati. Orang lain dikoreksi, kita juga dikoreksi. Bagi saudara yang sinis terhadap kebenaran firman Tuhan di medsos, malam hari ini Tuhan mengingatkan saudara, bertobat. Bertobatlah terhadap sinisme akan firman Tuhan di Facebook. Kalau hanya membaca saja saudara sinis, apalagi menghidupinya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, saya teringat akan apa yang dikatakan oleh Paulus. Adakah aku menjadi musuhmu kalau aku menyatakan kebenaran? Juga dalam Amsal dikatakan, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang diam-diam. Jadi Bapak Saudara, kiranya diberkati dengan renungan kita pada malam hari ini. Tidak hanya diberkati, tapi saudara menghidupinya dan membawa dampak kepada seisi rumah, tetangga, dan dimanapun saudara bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi Kristen keseharian, bukan Kristen perayaan-perayaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam waktu relatif singkat ini kami telah Tuhan izinkan berbagi dengan saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami sebagai penyampai firman juga diberkati dan ditegur. Demikian juga semua pendengar ditegur dan diberkati, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Bila ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Bila ada yang susah, hiburkan. Bila ada yang lemah, kuatkan. Bila ada yang terikat dengan berbagai persoalan dan kebiasaan buruk, lepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada yang bimbang, Tuhan teguhkan. Terima kasih. Ajar kami, Roh Kudus ajar kami untuk fokus dan melekat pada agenda surga, bukan pada agenda dunia ini Tuhan. Sehingga kami dijumpai oleh Tuhan adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Sehingga kami dijumpai adalah orang-orang yang ada iman ketika Yesus datang kali kedua. Karena demikian engkau bertanya Tuhan, ketika aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi? Biarlah setiap kami Tuhan, engkau jumpai iman yang kau berikan dalam kami. Engkau menjumpai kami ada iman kepadamu Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang ditegur dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Berikan aku pengharapan.
rancanganmu untuk masa depanku sungguh indah dan